Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Hadid adalah surah yang menempati urutan ke-57 dalam susunan Mushaf Al-Quran, dan termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nama Al-Hadid yang berarti besi diambil dari kata yang terdapat pada ayat ke-25 dalam surah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai penciptaan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat serta berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Surah ini terdiri dari 29 ayat dan posisinya berada di dalam juz ke-27. Menjadi salah satu surah yang memiliki karakteristik pengantar yang kuat mengenai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seruan untuk menginfakkan harta di jalannya. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Hadid berfokus pada penanaman tauhid yang mendalam, penegasan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas langit dan bumi, serta dorongan kuat bagi kaum beriman untuk membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di dalam surah ini, juga ditegaskan mengenai hakikat kehidupan dunia yang fana, di mana manusia diingatkan agar tidak terperdaya oleh perhiasan duniawi, kesenangan yang sementara, serta perlombaan dalam memperbanyak harta dan anak, karena semua itu pada akhirnya hanyalah kesenangan yang menipu. Selain itu, surah ini merekam kisah dan peringatan penting mengenai umat-umat terdahulu, termasuk sikap orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW, serta penekanan agar keimanan seorang mukmin tidak menjadi keras dan lalai seperti halnya ahli kitab terdahulu, yang hatinya menjadi keras setelah melalui masa yang panjang. Aspek penting lainnya yang terkandung dalam surah Al-Hadid adalah pengajaran mengenai konsep takdir, keadilan sosial, pentingnya menegakkan neraca keadilan, serta pujian bagi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Aspek pendidikan spiritual dan tazkiyatun nafus atau penyucian jiwa juga menjadi sorotan utama dalam surah Al-Hadid, di mana setiap musibah yang menimpa di muka bumi maupun pada diri manusia telah ditetapkan dalam kitab sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, agar manusia tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari mereka, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikannya. Surah ini ditutup dengan penekanan, bahwa karunia dan rahmat berada sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, serta penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karunia yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Melalui keseluruhan ayatnya, surah Al-Hadid berfungsi sebagai pedoman transformatif bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk membangun masyarakat yang berlandaskan tauhid yang murni, solidaritas sosial yang tinggi, serta kesadaran spiritual yang kokoh dalam menghadapi dinamika kehidupan dunia dan persiapan menuju akhirat. Nilai-nilai universal yang terkandung di dalam surah Al-Hadid mengajarkan kepada setiap muslim agar senantiasa menyeimbangkan antara orientasi ukhrawi dan tanggung jawab sosial, sehingga kekayaan yang dimiliki tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, melainkan mampu memberikan kemaslahatan nyata bagi kaum duafa dan fakir miskin. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap surah Al-Hadid ini, diharapkan umat Islam dapat meneladani semangat para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mengorbankan harta dan jiwa raga demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa menjaga kelembutan hati di tengah gelombang materialisme dunia. Perlu dipahami bahwa uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, melainkan hanya sekelumit saja dari lautan hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Hadid. Semoga cahaya Al-Quran senantiasa menerangi hati kita, melembutkan jiwa kita dari kerasnya dunia, serta menuntun setiap langkah kita untuk selalu berada di jalan keridhoannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.